Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu Vicky Andriansyah, Gandhi Sulaiman, Lamra Mosta, Risma Marta, dan Widya Karuna, yang akan membahas tentang identifikasi nyamuk Anopheles, Aedes, dan Culex. Nyamuk merupakan salah satu jenis ektoparasit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber nutrisi nyamuk yang digunakan sebagai sumber energi yaitu gula dari nektar untuk mempertahankan hidup nyamuk jantan, sedangkan sumber nutrisi darah dibutuhkan oleh nyamuk betina untuk perkembangan telurnya. Klasifikasi untuk nyamuk Anopheles yaitu kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae, tribus Anophelini, genus Anopheles. Untuk nyamuk Aedes dan Culex, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae, tribus Culicini, genus Aedes, dan Culex. Morfologi telur. Yang pertama, Anopheles diletakkan satu persatu di permukaan air. Telur berbentuk oval, salah satu atau kedua ujungnya meruncing. Adanya bentuk spiral transparan di sisi kanan, kiri, dan menyerupai pelampung. Yang selanjutnya untuk Aedes, berbentuk opal memanjang yang berwarna hitam dengan ukuran 0,5 sampai 0,8 mikrometer, tidak memiliki alat pelampung. Telur ini satu persatu diletakkan pada benda yang terapung atau pada dinding bagian dalam tempat penampungan air. Untuk Culex, berbentuk lonjong menyerupai peluru senapan, beroperkulum tersusun seperti bentuk rakit saling melekat satu sama lain. Telur biasanya diletakkan di permukaan air. Morfologi larva. Yang pertama, Anopheles, rambut palma atau rambut seperti kipas di segmen abdomen, stigmal plate atau spiracle untuk alat pernapasan pada posterior abdomen, integral plate pada dorsal abdomen, posisi istirahat sejajar dengan permukaan air. Untuk Aedes, tidak memiliki rambut palma, rambut spion satu kelompok, pendek dan gemuk untuk alat pernapasan, comb scale satu baris, posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Yang selanjutnya Culex, tidak memiliki rambut palma, rambut spion lebih dari satu kelompok, panjang langsing untuk alat pernapasan, comb scale beberapa baris, posisi istirahat berbentuk sudut dengan permukaan air. Yang selanjutnya morfologi pupa. Yang pertama, Anopheles, air tuba seperti corong dengan ujung melebar seperti trompet, pasa padal berduri. Aedes, air tuba seperti tabung, pasa padal tidak berduri. Untuk Culex, air tub seperti tabung dengan lubang memanjang, pasa padal tidak berduri. Selanjutnya morfologi nyamuk dewasa. Yang pertama, Anopheles, proboscis dan tubuh dalam satu garis lurus, palpi maxillaris. Palpi maxillaris panjang proboscis, sayap bermotif. Untuk morfologi dewasa Aedes, proboscis dan tubuh membentuk sudut, palpi maxillaris. Palpi maxillaris lebih pendek dari proboscis, sayap uniform, ujung abdomen runcing. Untuk nyamuk Culex, proboscis dan tubuh membentuk sudut,
Palpi maxillaris lebih pendek dari proboscis. Ujung abdomen sumpul. Siklus hidup nyamuk. Nyamuk termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau holometabola karena mengalami 4 tahap dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Urutan daur hidup nyamuk yaitu telur, larva atau jentik, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Telur nyamuk akan menjadi larva dalam waktu 1-2 hari pada suhu 20-40 derajat Celcius. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan larva terbaca oleh suhu tempat, keadaan, dan kandungan zat makanan yang ada di tempat perindukan. Sebagian besar spesies nyamuk memerlukan air sebagai media peletakan telurnya. Namun beberapa spesies menghasilkan telur yang mampu bertahan hidup dengan udara minimal, tetapi dengan suhu yang lembab. Fase larva. Pada umumnya, pada nyamuk memiliki 4 tahapan atau instar, sesuai dengan bentuk dan ukuran morfologinya, yaitu instar 1 berukuran paling kecil 1-2 mm, instar 2 berukuran 2,5-3,8 mm, instar 3 berukuran sedikit lebih besar dari instar 2, instar 3 berukuran 5 mm. Pada fase larva atau bisa disebut sebagai jentik, umumnya hidup di udara sekitar 7-14 hari, tergantung pada kondisi suhu udara yang ada di sekitarnya. Larva tidak bisa hidup dan berkembang tanpa adanya udara. Kondisi udara yang ideal bagi perkembangan larva adalah udara yang tidak mengalir atau stagnan. Pada suatu tempat, larva bergerak menggunakan ruangan yang ada di sekitar mulutnya atau gerakan menyentak melalui seluruh bagian tubuh. Fase pupa. Pada fase pupa merupakan tahapan sebelum berubah menjadi nyamuk dewasa. Sama dengan larva, pupa tidak bisa hidup tanpa adanya udara yang tergenang. Pada fase pupa adalah fase istirahat, yang mana pada fase ini fase makan tidak terjadi atau berpuasa. Warna pupa biasanya sangat bening dan mengapung di udara. Bagian kepala dan bagian toraksnya menyatu menjadi bentuk yang dinamakan cephalothorax dengan abdomen yang membentuk belokan atau membengkok. Bagian yang berfungsi untuk bernafas dinamakan trumpet, terletak di sekitar bagian kepala. Fase nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa yang telah menetas dari pupa tidak langsung terbang. Mereka akan berada di sekitar 15-20 menit di permukaan udara untuk mengeringkan dan menguatkan anatomi tubuhnya. Mereka harus memastikan sayapnya dalam keadaan siap dan kering sebelum akhirnya terbang. Bagian tubuh nyamuk dewasa terbagi menjadi kepala yang berada di sekitar mata, toraks yang berada di dekat sayap yang berbulu, dan 6 pasang kaki. Memiliki antena dan belalai yang terletak di bagian kepalanya. Nyamuk dewasa akan melakukan perkawinan setelah beberapa hari keluar dari fase pupa. Selanjutnya, perilaku nyamuk. Pertama, tempat hinggap atau istirahatnya nyamuk, yaitu ada exophilic dan endophilic. Exophilic adalah jenis nyamuk yang mempunyai kebiasaan lebih suka hinggap atau istirahat di luar rumah. Kemudian endophilic adalah jenis nyamuk yang mempunyai kebiasaan lebih suka hinggap atau istirahat di dalam rumah. Kedua, tempat menghisap darah, yaitu ada dua, ada exophagic dan endophagic. Exophagic adalah jenis nyamuk yang lebih suka menghisap darah di luar rumah, sedangkan endophagic adalah jenis nyamuk yang lebih suka menghisap darah di dalam rumah. Ketiga, objek yang dihisap darahnya atau pakan darah. Pertama, ada anthropophilic, adalah jenis nyamuk yang lebih suka menghisap darah manusia. Kemudian zoophilic adalah jenis nyamuk yang lebih suka menghisap darah hewan. Kemudian zoanthrophilic menghisap keduanya, darah hewan dan darah manusia. Peran medis nyamuk yaitu dapat berperan sebagai vektor apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, nyamuk vektor mempunyai kontak terhadap manusia cukup tinggi. Dalam hal ini dinyatakan dalam kepadatan menggigit orang. Kedua, nyamuk vektor merupakan spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies lainnya. Ketiga, populasi spesies yang bersangkutan umumnya mempunyai umur cukup panjang yang dalam persen nyamuk. Terakhir, di tempat lain ternyata spesies tersebut telah dikonfirmasi sebagai vektor.
Penyakit yang ditransmisikan oleh nyamuk, vektor Anopheles, yaitu penyakit malaria yang membawa parasit bernama Plasmodium. Di Indonesia, jenis Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax yang paling sering ditemukan. Filariasis limfatik disebarkan oleh nyamuk yang terinfeksi. Gigitan nyamuk ini menularkan parasit yang menuju sistem limfa. Kedua, oleh vektor Culex, yaitu penyakit filariasis limfatik dan Japanese encephalitis. Adalah virus yang disebarkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi, dapat menyebabkan pembengkakan otak. Ketiga, oleh vektor Aedes, yaitu penyakit yellow fever atau demam kuning. Penyakit ini lebih sering dijumpai di daerah Afrika dan daerah tropis di bagian Amerika Selatan. DBD atau demam berdarah disebabkan oleh nyamuk yang membawa virus dengue. Nyamuk yang berperan sebagai vektor ini adalah Aedes aegypti. Filariasis limfatik dan chikungunya disebabkan oleh gigitan nyamuk yang berasal dari spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi virus chikungunya. Siklus parasit malaria pada manusia. Ketika nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit malaria menggigit manusia, akan keluar sporozoid dari kelenjar ludah nyamuk, masuk ke dalam darah dan jaringan hati. Dalam siklus hidupnya, parasit malaria membentuk stadium skizon jaringan dalam sel hati atau stadium exoerythrositer. Setelah sel hati pecah, akan keluar merozoid atau kriptozoid yang masuk ke eritrosit membentuk stadium skizon dalam eritrosit atau stadium erythrositer. Di situ mulai bentuk tropozoid muda sampai skizon tua atau matang, sehingga eritrosit pecah dan keluar merozoid. Sebagian besar merozoid masuk kembali ke eritrosit dan sebagian kecil membentuk gametosit jantan. Kemudian siklus pada nyamuk Anopheles betina atau stadium sporogoni, yaitu di dalam lambung nyamuk terjadi perkawinan antara sel gamet jantan atau mikrogamet dan sel gamet betina atau makrogamet yang disebut zigot. Zigot berubah menjadi ookinet, kemudian masuk ke dinding lambung nyamuk berubah menjadi ookista. Setelah ookista matang, kemudian pecah, keluar sporozoid yang berpindah ke kelenjar liur nyamuk dan siap untuk ditularkan ke manusia. Perkawinan cacing jantan dan betina dalam kelenjar dan saluran limfa. Cacing dewasa hidup 5-10 tahun. Cacing betina menghasilkan mikrofilaria yang secara periodik bergerak ke pembuluh darah tepi. Mikrofilaria dihisap oleh nyamuk vektor masuk ke lambung dan bergerak ke jaringan otot atau lemak toraks nyamuk. Lalu mikrofilaria berkembang menjadi L1, L2, dan L3 di dalam toraks nyamuk vektor. L3 masuk ke dalam kulit hospes bersamaan pada saat nyamuk vektor menggigit manusia. Lalu perkembangan larva L3 ke L4 sampai menjadi cacing dewasa dalam pembuluh dan kelenjar limfe. Selanjutnya yaitu siklus penularan DBD. Demam berdarah dengue atau DBD. DBD menyerang pembuluh darah yang menyebabkan indikator trombosit turun drastis. Kasus meninggalnya seseorang karena mengalami syok pembuluh darah. Yang pertama ada nyamuk Aedes aegypti betina. Sesudah menghisap darah penderita yang sedang viremia dan tetap infektif selama hidupnya. Periode inkubasi intrinsik 8-12 hari. Lalu seseorang dalam fase demam akut atau viremia 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul. Setelah periode inkubasi intrinsik tersebut, kelenjar ludah nyamuk terinfeksi akan menularkan virus ketika nyamuk menggigit tubuh orang lain. Selanjutnya, pengendalian terhadap nyamuk. Yang pertama ada kimia, fisik, biologi, keempat radiasi, kelima manajemen lingkungan, dan yang terakhir zat atraktan. Yang pertama yaitu kimia. Penggunaan insektisida kimia merupakan cara yang efektif dalam pengendalian vektor penyakit karena bekerja dan memberikan efek toksik secara langsung. Yang kedua ada fisik. Metode pengendalian secara fisik dilakukan dengan pemakaian kelambu atau menggunakan kelambu berinsektisida. Kawat kasa diventilasi, jendela yang ditutup serta raket elektrik. Kemenkes Republik Indonesia tahun 2012.
Yang ketiga yaitu ada biologis. Pengertian dari biologis itu sendiri macam-macamnya yaitu penggunaan predator vektor alami seperti bakteri, protozoa, jamur, ikan, katak, dan predator lain untuk membunuh telur, larva, dan pupa nyamuk. Kemenkes Republik Indonesia tahun 2012. Yang keempat ada radiasi. Melakukan sterilisasi dengan bahan radioaktif tertentu terhadap nyamuk dewasa merupakan salah satu alternatif untuk upaya pengendalian vektor. Radiasi gamma dan neutron dapat dimanfaatkan untuk pengendalian vektor penyakit melalui teknik TSM, yaitu teknik serangga mandul. Selanjutnya, manajemen lingkungan. Seperti kita tahu, manajemen lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi bahkan menghilangkan habitat perkembangbiakan nyamuk vektor DBD, sehingga akan mengurangi kepadatan populasi. Manajemen lingkungan hanya akan berhasil dengan baik kalau dilakukan oleh masyarakat, lintas sektor, para pemegang kebijakan, dan lembaga swadaya masyarakat melalui program kemitraan. Sejarah keberhasilan manajemen lingkungan telah ditunjukkan oleh Kuba dan Panama serta kota Purwokerto dalam pengendalian sumber nyamuk. Dikutip dari Depkes Republik Indonesia tahun 2010. Dan yang terakhir ada zat atraktan. Zat atraktan adalah sesuatu yang memiliki daya tarik terhadap serangga seperti nyamuk baik secara kimiawi maupun visual atau fisik. Atraktan dari bahan kimia dapat berubah senyawa amonia, CO2, asam laktat, oktanol, dan asam lemak. Zat atau senyawa tersebut berasal dari bahan organik dan merupakan hasil proses metabolisme makhluk hidup, termasuk manusia. Adapun atraktan fisik dapat berupa getaran suara dan warna, baik warna tempat atau pencahayaan.